Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami akan presentasikan tugas 3 mata kuliah ATSI dengan pengampu Bapak Indra. Judul yang akan kami presentasikan adalah Sistem Informasi Beasiswa STIMIK Balikpapan. Adapun kelompok kami yaitu Bapak Dwi Jonarko, Bapak Peta Wahyu, Ibu Wahyu Alim Yanintias, dan Ibu Misna Azkia. Dan saya, Peta Wahyu. Masalah yang sering terjadi sebelum digunakannya sistem penerimaan beasiswa ini, yaitu kami memiliki kesulitan dalam hal mengumpulkan data, membandingkan dan menggolong-golongkan data mahasiswa yang mengajukan beasiswa. Dan yang kedua, kami memiliki keterlambatan dalam hal pengolahan informasi. Begitu pula dalam hal sistem pelaporan, kadang-kalanya data kami juga kurang tertata karena sifatnya paper based sehingga banyak data yang tercecer. Dan terakhir adalah kurangnya media informasi bagi mahasiswa untuk mengakses beasiswa itu sendiri. Kadang-kalanya mahasiswa sering melihat di papan pengumuman. Bagi yang tidak melihat di papan pengumuman, informasi ini bisa terlewatkan. Mengapa perlu sistem informasi beasiswa? Tujuannya adalah agar membantu pihak pengelola beasiswa dalam institusi ini sebagai alternatif untuk menunjang penerimaan beasiswa, pengajuan ataupun pendaftaran mahasiswa dalam memperoleh beasiswa. Business requirement yang kami gunakan antara lain menampilkan informasi beasiswa yang ditawarkan, menampilkan persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan beasiswa, melakukan pengajuan pendaftaran beasiswa secara online. Sedangkan business value, kami berharap dengan adanya pengumpulan data secara online ini, semua proses menjadi lebih cepat dan aman. Kemudian penerima beasiswa pun lega karena sistem ini akan didukung sistem pendukung keputusan sehingga data yang kami peroleh itu cepat, akurat, dan transparan. Technical feasibility kami meliputi antara lain kebutuhan perangkat keras, kebutuhan perangkat lunak, teknologi, dan model yang digunakan. Karena kami akan memperhitungkan aspek-aspek dalam hal penggunaan metode atau teknologi yang akan kita pakai. Dalam hal ini kami menggunakan sistem informasi berbasis web. Perangkat keras yang digunakan untuk menunjang lingkungan sistem antara lain memiliki hard disk dengan tipe SAS kapasitas 250 GB dengan kecepatan 15.000 rpm, kemudian memori isi sebesar 4 GB dengan DDR3 dan PC 12.800. Untuk printer kami menggunakan infus injection with internal tank sehingga nanti dapat lebih awet dalam hal tinta dan cartridge. Di sistem ini nanti kami harapkan dapat menangani lebih dari 200 user. Sedangkan perangkat lunak yang akan kami gunakan untuk server yang melayani sistem informasi ini yaitu pembuatannya menggunakan sistem operasi Linux, database MySQL, dan browser kita menggunakan Firefox atau Chrome. Bahasa pemrograman kami menggunakan PHP. UI atau UX-nya kami memanfaatkan CSS3, HTML5 dibantu dengan JavaScript, dan untuk web server sendiri akan menggunakan Apache. Ini teknologi dan model yang kami gunakan, di mana kami memiliki web server. Web server nanti akan terhubung dengan database server. Kami juga pengaksesannya bisa melalui jaringan intranet maupun internet sehingga tidak terbatas hanya di kampus STIMIK Balikpapan itu sendiri. Rancangan arsitektur jaringan seperti yang saya ceritakan tadi ini akan mempermudah pengaksesan bagi mahasiswa, PAK, dosen, PAUK, dan atau bagian kemahasiswaan.
Selain itu, sistem ini dapat melakukan penyortiran dan penentuan jadwal secara otomatis. Untuk ekonomi visibility, mungkin seperti yang tertera, kami mengerjakan ini adalah 60 hari kerja, rata-rata 5 jam per harinya. Ini simple cash flow kami dengan ROI-nya 14,30% dan PEP-nya adalah 2,83 tahun. Dan NPV-nya sebesar Rp241.751. Nah, ini mungkin kita anggap menguntungkan karena sistemnya adalah sistem berkelanjutan. Dan organizational feasibility-nya dari perspektif organisasi, sistem informasi penerima beasiswa ini memiliki risiko yang sangat rendah karena di sini akan berhubungan antar biru, yaitu biru keuangan dan biru kemahasiswaan. Begitu pula sistem ini juga menunjang visi dan misi institusi dalam hal pelayanan terhadap mahasiswa. Dan yang terakhir adalah ketepatan waktu dalam membuatkan pelaporan dan pencairan beasiswa pada Kopertis ataupun pada pihak pemberi beasiswa itu sendiri. Model perancangan kami memiliki desain aplikasi, membuat daftar kebutuhan perangkat atau spesifikasi sistem, anggaran atau budgeting. Kemudian desain meliputi perancangan model prototype, pembuatan modul sistem baru, usability testing, penentuan desain interface, dan tahap development. Kami mengintegrasikan sistem lama ke sistem baru, coding, compiling, running, submit sistem baru, dan implementasinya kita implementation, test testing, report testing, documentation, dan final product. Dan yang terakhir adalah maintenance, meliputi user training dan report dokumentasi. Dan requirement statement kami dari hasil diskus dan wawancara pada pihak direktorat, yaitu ketua dan wakil ketua, serta pihak program studi yang terkait, terbagi menjadi dua, yaitu functional requirement dan non-functional requirement. Functional requirement kami memanfaatkan yaitu pencarian dan pengumuman beasiswa, pendaftaran dan penentuan status penerima beasiswa, pelaporan penerimaan beasiswa yang masing-masing memiliki subkategori sendiri. Kemudian sedangkan non-functional requirement kami meliputi operasional, keamanan, dan hubungan dengan institusi itu sendiri. Berikut use case diagram kami, yang dimana aktornya meliputi mahasiswa, program studi, kemahasiswaan, dan ketua itu sendiri. Ini merupakan ERD kami. Ada sekitar 11 entitas. Ini adalah konteks diagram dari sistem informasi penerima beasiswa STMIK Balikpapan. Kami melakukan hingga level 2. Ini data flow diagram proses 4 untuk masalah laporan. Gambar yang di depan ini adalah proses Gantt chart dan waktu pengerjaannya selama 60 hari. Dan berikutnya adalah PERT diagram. Ini PERT diagram kami. Ada preview, compiling, submit, dan terakhir adalah bug fixing. Kemudian untuk operational requirement kami memiliki 4 tipe, yaitu technical environment required, system integration requirement, portability requirement, dan maintenability. Untuk technical environment required kami berharap sistem ini dapat diakses melalui web browser, dan sistem dapat diakses melalui internet maupun intranet, dan bisa diakses melalui layar yang lebih kecil karena kami merancang desainnya supaya lebih responsif sehingga bisa diakses di smartphone maupun tablet.
Dan sistem integration requirement yaitu mampu melakukan ekspor data dalam bentuk CSV atau Excel sehingga mudah dalam membuat atau mencetak laporannya. Kemudian untuk laporan sendiri nanti akan dicetak dalam bentuk file portable yaitu PDF, dan semoga nanti depannya dapat digabungkan dengan sistem informasi manajemen kampus yang sudah ada. Dan portability requirement, pengaksesan tidak dibatasi platform, dapat diakses di semua perangkat bergerak atau non gerak, jadi meliputi HP, tablet, atau komputer, maupun laptop. Dan maintenance-nya kedepannya adalah dapat diintegrasikan dengan sistem bidik misi dan program beasiswa pemerintah, sehingga kita tinggal melaporkan lebih cepat. Dan kedepannya nanti dapat dilakukan pengambilan keputusan secara mandiri atau automatic decision system. Kemudian untuk performance requirement, kami ada 3 tipe: speed requirement, capacity requirement, availability dan reliability requirement. Untuk yang speed requirement, web kami kalau diakses melalui jaringan internet, respon time-nya tidak lebih dari 1 detik, karena nanti kalau di atas itu akan terjadi keterlambatan, sehingga kita coba menampilkan secara cepat. Dan di bawah 0,5 detik untuk jaringan internet atau lokal. Kemudian dapat menangani 500 transaksi setiap menitnya. Jadi ketika ada yang mengakses secara bersamaan, mengupload secara bersamaan, di samping itu para pegawai mencetak report, kemudian melakukan seleksi, semuanya sudah dilakukan dalam setiap menit ada 500 transaksi. Kemudian laporan pengajuan beasiswa dapat dicetak secara real time, jadi kita nggak perlu menunggu selesai prosesnya. Mungkin maksud saya harus diseleksi dulu atau apa, tapi yang pasti bisa dilihat seketika hasilnya atau progresnya seperti apa. Kemudian capacity requirement ini dapat diakses maksimal 1.500 pengguna secara simultan. Jadi servernya kami harap dapat menangani sekitar 1.500 orang. Kemudian unggahan sendiri kami membatasi ukuran filenya yaitu maksimal 500 KB dan dapat digunakan selama 10 tahun dengan estimasi penyimpanan data sebesar 150 GB. Jadi sekitar memakan 150 GB. Kemudian untuk availability dan reliability requirement-nya, sistem ini tersedia 24 jam selama 7 hari kecuali saat perbaikan. Dan ini karena kita memanfaatkan sistem berbasis web sehingga mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Sistem memiliki performa uptime sebesar 99,5%, sehingga tidak terlalu lama ataupun ketika mengakses tidak perlu harus 1 atau 2 orang, tapi bisa bersamaan. Itu. Kemudian security requirement, kami ada 4 tipe, yaitu sistem value estimate, itu diperkirakan kami memiliki nilai pada data sistem ini sebesar 1.500.000 per mahasiswa. Maksudnya kalau data mahasiswa tadi hilang, ya kemungkinan kami mengalami kerugian sekitar 1.500.000. Dan access control requirement, kami menggunakan role atau peran dari user masing-masing dan memiliki peranan masing-masing. Mulai kayak mahasiswa mungkin hanya bisa mengikuti pendaftaran, mengecek apakah dia lolos atau tidak. Dan staff mungkin melakukan proses seleksi dan memberikan hasil seleksi. Wakil ketua menerima hasil dan merevisi hasil. Sedangkan tuah ini mengesahkan laporan hasil seleksi akhir, mungkin melalui SK atau yang lainnya. Kemudian encryption and authentication requirement, kami menggunakan data password terenkripsi dengan metode MD5. Kemudian menggunakan logical encryption pada storage at DBMS sehingga nanti tidak mudah diacak-acak. Virus control requirement, melakukan proses pemindahan virus untuk file yang diupload dan melindungi sistem dengan memanfaatkan firewall. Hardware and software specification, untuk standar klien kami tidak membatasi operating system asalkan memiliki internet browser
atau web browser semuanya bisa mengakses. Kemudian memiliki file Excel, PDF reader digunakan untuk membaca hasil laporan. Kemudian hardware, semua hardware kita mensupport karena basis web. Kemudian networknya kami berharap tipenya adalah broadband yang rata-rata mungkin setara dengan 386 kbps. Untuk web server sendiri kami dan database server kami menggunakan Linux. Untuk software yang ada di web server kami menggunakan Apache, Flow System, PHP, dan BD itu sendiri. Untuk hardware-nya kami menggunakan quad-core Xeon dengan kecepatan 2,8 GHz dengan hard disk 500 GB, kemudian RAM isi sebanyak 6 GB. Dan untuk internet sendiri kami memanfaatkan port gigabit Ethernet dengan kecepatan 10 MB internet untuk bandwidth-nya. Ini adalah prototipe kami, yaitu biodata atau inputan mahasiswa, dan ini adalah hasil pengajuan beasiswa, dan ini adalah sistem kami, sistem informasi penerimaan beasiswa. Untuk login kami ini masih prototipe, belum versi alpha, sehingga masih belum sempurna semuanya. Dengan admin dan admin.com, passwordnya adalah admin. Login. Nah, ini adalah tampilan dashboard ini, memiliki pengajuan seperti ini. Kemudian pendaftaran, jadi nanti mahasiswa daftar mendaftar ini, mengikuti biodata, kemudian beasiswa, data keluarga, kemudian lampiran berkas-berkas yang dibutuhkan, data prestasi jika ada, kemudian submit. Dan jenis-jenis beasiswa yang juga inputan sama. Kemudian hasil penilaian yang nantinya diharapkan ini adalah sistem pengambil keputusan secara otomatis, sehingga nanti akan menentukan nilai bobotnya apakah layak menerima beasiswa atau tidak. Dan jenis laporan sementara seperti ini. Nanti dapat dicetak dalam bentuk file PDF untuk prototipe. Nah, belum saya akhiri, mungkin ada penutup di sini, yaitu berdasarkan tujuan dari analisis studi kelayakan sistem informasi penerima beasiswa basis web pada STMIC Balikpapan, maka dapat diambil kesimpulan hasil dari analisis studi kelayakan sistem informasi penerima beasiswa basis web pada STMIC Balikpapan, pengembangan sistem layak untuk dilakukan ataupun dikembangkan. Rekomendasi kedepannya adalah pengembangan sistem ini dapat dilakukan secara terpadu pada STMIC Balikpapan, sehingga membantu dalam hal pemrosesan beasiswa. Hal ini sesuai dengan dukungan visi dan misi STMIC Balikpapan dalam hal pelayanan beasiswa. Demikian presentasi kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami kelompok 3 mengaturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.